Waalaikumsalam. Bagaimana bersikap jika ada seorang ikhwan datang untuk ta'aruf? Ini akhwat ya, akhwat. Nah, kita sepakat dulu ini akhwat. Yang pertama, libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Libatkan Allah. Jangan hanya ngandelin kemampuan kita, libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang karena anggap baik itu buruk buat kalian. Libatkan banyak doa, banyak zikir, banyak salat. Wasta'inu bis sabri was salam. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Terus yang kedua, kita harus kembalikan fungsi wali. Ini penting banget. Ini blind spot pada hari ini. Salah satu blind spot di dunia pernikahan pada hari ini, termasuk yang sudah ngaji, adalah tidak mengaktifkan peran wali. Hadirin yang dirahmati, banyak di antara kita tahu Nabi bersabda, la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Kita banyak yang tahu sabda Nabi, ayu mamra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil. Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil. Artinya nggak sah. Tapi yang dipraktekkan oleh banyak orang, saya nggak katakan semuanya, banyak orang, wali itu hanya formalitas menghafalkan kalimat zawajtukaha, ankahtukaha, saya nikahkan kamu. Bukan itu fungsi besar wali. Kalau itu bisa diwakilkan, itu penting, tapi itu hanya satu dari tugas besar wali. Kenapa Allah perintahkan wanita harus dapat restu walinya dan dinikahkan oleh wali? Ulama fikih menyatakan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena fungsi wali adalah mengawal wanita dari awal sampai hari H. Dia harus berperan sebagai sosok yang mengawal, meng-cross check siapa yang datang. Dia harus melakukan fit and proper test. Dia harus cek biografi laki-laki yang datang ini. Dia harus cek rumahnya, mobilnya dicek. Iya, jangan bawa ikhlas langsung percaya aja, bisa jadi sewaan tuh, gitu loh. Iya kan, sewaan. Cek mana SNK, bener, oh bener, gitu. Bukan gitu loh. Ini contoh, iya cek, gitu loh. Rumah di mana? Blok A, cek di Blok A, gitu loh. Ternyata Blok A sebelah komplek di Tangerang, bukan Blok A-nya Jakarta Selatan, loh kan mudallis gitu loh. Jadi cek semua, interogasi. Jadi wali yang maju, bukan aku cocok sama fulana dan ingin serius, ingin menikah dengan dia, terus kata bapaknya, om sih terserah anaknya saja. Bukan, nggak boleh begitu, duduk gitu loh, man to man gitu, hadirin gitu. Tapi jangan diajak main basket. Itu istilah dalam main basket ya, karena saya suka main basket kecil-kecilan dulu. Jadi bukan diajak main basket, main bola, main catur, apalagi main gaple. Bukan. Kadang-kadang kan suka gitu tuh. Bokapnya suka main gaple, diajak main gaple, seneng karena kalah terus tuh si calon mantu, udah gue nikahin dia loh. Gitu. Pura-pura kalah. Bukan begitu, ini cek, ditanya, muter-muter. Makanya kan wali harus jago. Diputar-putar, gunakan pengalaman dia sebagai seorang ayah atau pengalaman sebagai seorang om. Kalau misalnya ayahnya tidak bisa berperan sebagai wali, cek dari keluarganya siapa yang bisa berperan sebagai wali. Oh om, suruh si ikhwan ketemu sama om, dicek semuanya dari ubun-ubun sampai jempol kaki, cek.
Karena lagi-lagi banyak yang KW. Kalau KW 1 masih mending, KW 9, KW 10. Ini bahaya. Itu tadi yang nyari, yang ngincer, yang polos, yang lugu, diincar sama dia, ingin cari kecantikan gitu loh. Kan gitu. Nggak bisa, harus dicek, cek. Karena banyak gitu loh. Karena banyak yang hobinya tuh nazar gitu. Di sini nazar, di sana nazar, di mana-mana nazar. Iya. Sehingga ada komunitas ahlun nazar wal jamaah. Ini bahaya, nggak boleh ada semua wajah wanita yang cadar dibuka segala macam dilihat sama dia. Gitu loh. Nggak boleh, makanya harus ada. Harus ngerti kita tuh. Wali harus main di sana, nggak bisa. Karena wanita tuh terhormat, nggak bisa gampangan begitu. Nanti kalau udah salah nyesel, nyalahin pengajian, nyalahin dakwahnya, padahal peran wali nggak berfungsi. Peran wali itu penting, hadirin, penting. Makanya kan kenapa harus laki-laki, itu tadi alasannya. Kenapa wali nggak boleh ibu, nggak boleh kakak perempuan? Karena sekali lagi yang lebih tahu pahit getir kehidupan atau dunia lapangan yang keras itu secara umum laki-laki yang nggak terlalu terbawa perasaan, yang nggak gampang luluh gitu loh. Kalau kan secara umum lebih mudah ngadepin dan lebih objektif itu biasanya ayah. Dan kalau ayah nggak bisa berperan kan adl, pindah ke ab'ad dalam ilmu fikih, pindah ke wali yang berikutnya. Nggak ada yang mau atau nggak objektif cara menilainya, pindah ke wali hakim. Semua harus jelas. Jadi bukan cuman zawaj tukahan, ankah tukahan, enggak. Harus semua dilihat, dicek. Saya mau ketemu sama kamu. Saya mau ketemu sama bapakmu. Ayo kita ketemu sama kakakmu. Semua itu wali yang ngurus. Nah, yang akhwat udah santai aja gitu. Pokoknya tinggal gimana gitu. Jadi kalau dapat wali begitu, akhwat tinggal lihat dia cocok apa enggak, suka apa enggak, chemistry-nya dapat apa enggak, fisiknya suka atau enggak, lihat ininya, udah. Tanya, gimana ya? Eksekusi baru cari hari H gitu. Ini tinggal nggak ada banyak yang nggak punya konsep ketika pernikahan, dan itu fungsi wali. Cukup ya hadirin, udah jam 9 ya. Mohon maaf banyak pertanyaan yang nggak terjawab. Dan sekali lagi salah satu keprihatinan kita, banyak sekali masalah dalam hal ini. Nikah cuman ada, ini udah pada ngaji, nikah cuman 1,5 tahun, nikah cuman 3 bulan. Bayangkan setelah 3 bulan bilangnya aku nggak suka sama kamu. 3 bulan udah dapat semuanya, baru bilang aku nggak suka sama kamu. Terus ngapain aja? Karena ini tadi, pranikahnya bermasalah. Jadi sekali lagi, banyak orang yang ketika melihat bahwa pacaran itu bukan solusi yang tepat, lalu beralih ke ta'aruf, tapi nggak ngerti konsep ta'aruf gitu loh. Nggak ngerti SOP-nya ta'aruf. Kalau ta'aruf itu benar, insya Allah diberkahi dan dapat yang tepat, dan persentase miss-nya itu sangat kecil, asal benar SOP-nya. Asal ngerti fikihnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.